Selamat pagi Indonesia. Sebelum saya lupa, saya akan bercerita tragedi anak gadis tetangga sambil menikmati cuaca cerah di kampung halamanku, Bremen. Ya, begini ceritanya. Ya, kami lahir di tahun 1970-an. Dan tahun itu seperti kalian ketahui adalah tahun yang tidak mudah buat anak-anak Indonesia, terutama anak kampung seperti saya dan sekeliling saya. Kami dari keluarga petani yang notabene cukup bisa baca tulis sebagai anak perempuan, tidak usah berkarir karena pada akhirnya juga tinggal di dapur dan istilahnya mapan mana untuk keluarga, melayani seluruh keluarga. Beruntung dari kecil saya jenis anak kecil yang tidak betah tinggal di rumah dan selalu mencari tahu kenapa perempuan diperlakukan atau anak cewek diperlakukan beda dengan anak laki-laki. Ceritanya seperti itulah. Ketika SD ke SMP merupakan perjuangan keras agar saya mendapat pendidikan lanjut sampai SMEA. Ternyata tragedi kisah saya jika saya menoleh ke anak tetangga saya, teman saya waktu kecil, penderitaan yang saya terima tidak seberapa. Gadis tetangga saya waktu perjuangannya ketika saya masuk di SMP negeri, dia masuk di SMP swasta. Dengan perjuangannya gigih dan perjalanan naik sepeda ontel, sukses sampai SMP kelas 3. Setelah itu bagaimana? Keluarganya mendapatkan kesulitan untuk menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ketika saya tahu dia mendapatkan beasiswa dari pamannya yang di Bali atau ada yang dibantu oleh pamannya yang di Bali, hingga akhirnya melanjutkan sekolah di bawah yayasan Katolik kalau tidak salah. Banyak anak-anak gadis usia saya yang melanjutkan sekolah di Bali, dan kebetulan setahu saya dia ambil jurusan tata boga yang nantinya bisa mandiri. Ada di balik kisah yang sangat mengharukan, ketika masa remaja dia jatuh cinta kepada seorang pemuda tampan di Bali, namanya Rai. Perbedaan kultur, agama tidak mudah bagi kami semua waktu itu, dan cinta itu tidak direstui oleh keluarga. Teman saya, gadis tetangga. Dan kisah akhir dari cinta remaja itu kandas. Gadis tetangga saya harus menikah
dengan pilihan orang tua hingga mempunyai seorang putra. Apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, saya tidak bisa membayangkan. Pada akhirnya, gadis tetangga saya mempunyai seorang putra yang sebaya dengan putri saya. Mereka besar bersama di dalam dunianya, dan saya terus berkarir jarang di rumah untuk menghidupi anak saya dan keluarga saya. Dan dia tenggelam dalam duka, yang akhirnya pernikahan mereka juga setelah kelahiran putranya berakhir seperti halnya saya. Pernikahan kami yang pertama berakhir, dan kemarin saya mendapat berita duka saat saya pulang kampung dengan kata-kata ini, "Mbak, Kak Rai 7 hari yang lalu meninggal dunia." Ya, bisakah Anda bayangkan perjuangan anak gadis yang patah dan menjadi korban tradisi, kultur, dan tak mampu menerjang siksa. Semoga generasi selanjutnya tidak akan mengalami badai derita yang berkepanjangan.